Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nanda 3D hari ini? Alhamdulillah, bersama Ustaz Panca, ceria, semangat, Allahu Akbar. Yes, oke. Ya, untuk pertama kalinya ya, kita berjumpa via video, akan melakukan kegiatan apa ya? Tapi sebelumnya, Sada absen dulu ya. Dari anak yang pertama, absen pertama Nanda Abiyu. Oh ada. Yang terakhir nomor 29, Nanda Zafira. Alhamdulillah ada juga. Alhamdulillah berarti anak-anak 3D semuanya ada. Sehat, semangat. Alhamdulillah. Kita lupa ya, jangan lupa. Setiap akan melakukan kegiatan kita harus berdoa dulu. Supaya apa? Kegiatan belajar lancar dan berkah. Berdoa mulai. Amin. Tapi sebelum menebak, kita mau apa hari ini? Lihat dulu video berikut ini. Hai semua, manusia dan hewan merupakan ciptaan Tuhan yang menghuni planet ini. Jika dilihat dari derajatnya, pasti manusia lebih tinggi daripada hewan. Bawa arus Tuhan ya. memberikan anugerah berupa akal Subhanallah. pikiran. Ditolong. Sedangkan binatang berpikir menggunakan ada lagi ini atau insting. Ruang salju. Tuhan menciptakan hewan tanpa alasan. Ada kudanil. Meski tidak dianugerahi akal pikiran, tetapi binatang masih. Oke. Tadi setelah melihat video, kira-kira bisa menebak Anda? Oke, kalau tidak, Tata bantu ya. Nah, kita akan melakukan kegiatan sama-sama belajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Masih ingat makhluk hidup apa? Di kelas 2 sudah pernah diajarkan ya? Ya, kita review kembali. Makhluk hidup itu adalah makhluk hidup adalah ciptaan Allah yang mempunyai ciri-ciri. 1. Bergerak. Cara bergerak makhluk hidup dibedakan menjadi 2, yaitu gerak apa ini? Kita lihat video berikut ini. Ini gambar apa? Siapa yang berenang? Oh iya, katanya berenang bergerak. Nah, kata yang berenang tersebut termasuk melakukan gerak aktif, yaitu gerak yang berpindah dari titik awal atau acuan. Selain kata apalagi ya, amat, berlari, kucing melompat, burung terbang, dan sebagainya. Gerak aktif hanya terjadi pada hewan, manusia, dan bakteri. Selanjutnya, yang kedua. Kita tunggu. Subhanallah, ini gambar apa? Siapa bisa menebak? Ayo, siapa bisa menebak bunga apa ini? Ya, ini adalah gambar atau video bunga Wijaya Kusuma. Di mana bunga tersebut akan mekar ketika pukul 21 atau jam 9 malam. Mari kita perhatikan. Lihat perlahan-lahan bunga yang tadinya menguncup perlahan-lahan akan membuka. Ya, sudah mulai terlihat ya.
membuka. Ya, bunga wijaya dari tadi menguncul, perlahan-lahan akan mulai membuka. Subhanallah ya, Allah telah mengatur sedemikian rupa. Nah, sehingga ternyata tumbuhan pun bergerak. Oke. Jadi, gerak pada tanaman adalah termasuk gerak pasif, di mana gerak pasif adalah gerak yang tidak berpindah dari titik awal atau acuan. Nah, selain bunga yang membuka kelopaknya, contohnya adalah menjulurnya tunas daun sirih menuju cahaya. Gerak aktif ini hanya terjadi pada tumbuhan saja. Ciri-ciri selanjutnya adalah bernafas. Siapa yang tidak bernafas? Tentu semua bernafas ya. Sekarang tahan nafasnya bisa sampai 2 jam, 5 menit pun susah ya. Apa itu bernafas? Kita lihat video. Ini terlihat seorang kakek sedang berolahraga. 6. Ini 2 anak kecil juga. Nah, apa yang dilakukan? Lihat, nah mulutnya. Oke. Lihat sekali lagi mulutnya, menganga. Sampai mengangin terlalu lebar ya, maka ditutup. Sampai lebah masuk. Oke. Jadi bernafas, apa itu dimaksud dengan bernafas? Bernafas adalah menghirup oksigen dari udara dan menghembuskan karbon dioksida dari dalam tubuh. Nah, oksigen ya, pernah dengar oksigen itu boleh disebut dengan gas asam atau O2, sedangkan karbon dioksida bisa disebut dengan gas asam arang atau CO2. Berikutnya, ciri yang ketiga, memerlukan makanan. Setiap makhluk hidup pasti memerlukan makanan. Coba bayangkan jika kita tidak makan atau minum selama berhari-hari, apa yang terjadi? Tentu badan kita akan lemas karena apa? Fungsi makan dan minum untuk atau sebagai sumber energi atau tenaga untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh kita yang rusak. Ya, biasanya ketika sakit, sel-sel tubuh kita rusak, maka perlu diganti. Nah, caranya mengganti bagaimana? Dengan kita makan dan minum yang baik dan bergizi, yang toyib ya. Tambahan, sel adalah penyusun tubuh yang paling kecil. Jadi, bagian tubuh kita yang paling kecil disebut sel. Berikutnya, ciri yang keempat. Apa itu? Ciri yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Apakah ketika lahir atau langsung dapat berjalan, membaca dan sebagainya? Tentu tidak. Ya, dari bayi akan bertambahnya waktu, makin lama makin besar, dan akhirnya semakin tua, dan bahkan mungkin akhirnya kita akan meninggal dunia. Nah, ini gambar apanya? Pertumbuhan
Nah, sudah. Ini adalah gambar pertumbuhan manusia. Nah, dimulai dari kecil ya. Nih, merangkak, berjalan, berlari, dewasa, tua. Sekarang berjalannya dibantu oleh tongkat ya, semakin tua. Ini adalah pertumbuhan dan perkembangan. Ya, ini sudah ada di dalam surat An-Nahl ya, surah 16 ayat 70 ya. Nih penciptaan manusia dari kecil sampai tua. Tadi adalah perkembangan manusia. Ini contoh perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan. Nah, ini dimulai dari kecambah, tunas ya, udah daun, akhirnya sampai berbunga atau dewasa ya. Oke. Kita lanjut, ciri yang selanjutnya adalah berkembang biak. Nah, untuk melanjutkan keturunan, nih videonya berkembang biak. Melakukan proses reproduksi dan berkembang biak. Tiap makhluk hidup punya cara dalam proses Ini melahirkan berbagai anak. macam makhluk hidup berkembang biak. Tentu saja tidak semua proses melahirkan hewan itu subhanallah, ada memudahkan. semut. Nah, berikut ini ada Nih, informasi tentang cara hewan melahirkan coba ya, yang jarang bertelur, kamu lihat. Udah laut. Nah, bisa menghasilkan telur sampai beribu-ribu. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya. Bagi kamu yang belum, biar nggak ketinggalan video seru dari update pro lainnya. Ulang lagi. Lihat kuda laut. Kuda laut. Nah. Tahu nggak sih kalau pejantan ternyata bisa hamil dan melahirkan anak loh? Ini terjadi nih, kuda pada laut jantan. Dalam perut pejantan kuda laut ada sebuah unik yang mampu menyimpan 1.500 telur lebih. Lumayan banyak juga ya. 1.500. Bisa terjadi karena hewan ini hermafrodit dan dianggap selama pejantan hamil dan melahirkan, betina juga akan memproduksi telurnya. Jadi saat selesai melahirkan, betina akan kembali menginjeksikan telurnya dan bereproduksi kembali. Proses melahirkan kuda laut juga sangat unik loh. Mungkin kalian belum pernah melihatnya secara langsung. Pejantan akan menyuburkan anak-anaknya dari perutnya yang menggembung satu persatu hingga selesai. Lihat dan setelah anaknya selesai, ya, dari kuda laut keluar. di tanaman laut sekitar. Oke. Berkembang biak adalah perubahan dari sedikit menjadi banyak. Jadi kita saksikan ya, kuda laut ya, yang menyemburkan anaknya dari sampai 1.500 ya, 1.500. Nah. Sekarang ciri cara perkembangan. Oh ya, sebelum melanjutkan dengan ciri yang selanjutnya, cara perkembangbiakan pada manusia hidup ada bermacam-macam ya. Pada manusia itu disebut dengan cara beranak ya. Sedangkan pada hewan ada 3 cara, yaitu dengan cara bertelur seperti kuda laut ya, bertelur. Bukan, kuda laut itu bertelur beranak ya. Bertelur seperti ayam ya. Ayam itu bertelur, burung bertelur. Beranak, sapi, monyet ya. Vivipar ya, disebut vivipar. Bertelur beranak ya, tadi seperti kuda laut tadi ya. Bertelur beranak atau disebut ovovivipar. Dan pada tumbuhan, cara perkembangannya bisa secara kawin atau generatif dan tak kawin atau vegetatif. Lanjut. Ciri yang berikutnya adalah peka terhadap rangsang. Kita lihat ya. Iritabilitas adalah reaksi makhluk hidup terhadap datangnya suatu rangsangan. Contoh, daun putri mau yang langsung menutup ketika kita sentuh. Kita lihat. Ini adalah gambar video, dari sahabat kita
Putri Malu atau Mimosa pudica. Dia adalah seorang Tanaman liar ya. mencintai lingkungan. Bahkan salah satu tanaman kesukaannya adalah Putri Malu. Katanya mungkin antum sering menjumpai ya yang unik dan khas di semak belukar tumbuh tanaman Putri Malu. Tumbuhan ini sering ditemukan di pinggir jalan dan di lahan-lahan perkebunan. Tumbuhan ini sangat mudah dikenal dari batangnya yang berwarna merah dan berduri. Nah, kita lihat nih daun Putri Malu. Hati-hati ya jika ingin menyentuh bunga ini. Berduri ya, hati-hati berduri, ada durinya. Tanaman ini memiliki bunga yang cantik. Ketika mekar secara bersamaan akan tampak lebih indah. Tumbuhan Putri Malu ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu ia akan mengatukan daun dan tangkainya apabila tersentuh. Kita lihat. Gerakan ini disebut seismonesti. Nah, kita lihat. Nah, bunga Putri Malu atau daunnya disentuh akan menguncup, nah menutup. Disebut malu ya, mungkin malu. Gerakan ini merupakan sebuah mekanisme pertahanan dari demam. Yang terakhir adalah ciri-ciri makhluk hidup yang namanya metabolisme. Nah, sudah ada videonya. Apakah metabolisme itu? Itu adalah ide ayam. Mari kita simak. Omong-omong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor, membuka kotak makan siangnya, dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kalkun? Yogurt? Dia sudah menggigit roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Nah, sistem itu dirancang khusus ini untuk adalah makanan dengan nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan proses metabolisme dalam tubuh kita, dimulai dari ketika kita melakukan kegiatan makan. Kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, Ketika makan, makanan akan masuk dalam mulut dan mengalami proses selanjutnya. Bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Bercampur dengan kelenjar ludah. Tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Ngomong-ngomong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Subhanallah, ternyata air liur kita itu sampai 2 bak mandi dalam 1 tahun. Wah, baik aku hujan liur ya. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalkun di sana itu. Sulit karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi, aku akan melewati pengunyahan ini. Ayo turun. Nah, setelah tadi dikunyah, bercampur dengan ludah, maka makanan akan turun ke paring, laring. Aku harus pergi kemana? Cap, cip, cup, kembang kuncup. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Ya. Aduh, manusia malang ini batuk terus-menerus. Oke, nanti akan diproses dalam perut kita, di dalam perut, di dalam usus ya. Nah, itulah yang disebut dengan apa tadi? Kegiatan. Nah, metabolisme adalah kegiatan yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup. Jadi saya contohnya seperti tadi, ya. Jadi dalam tubuhmu ada kegiatan, ya. Oke. Selanjutnya kita resume ciri-ciri makhluk hidup adalah 1. Dapat bergerak, 2. Bernapas, 3. Memerlukan makan, 4. Tumbuh dan berkembang, 5. Berkembang biak, 6. Peka terhadap rangsang atau iritabilitas, 7. Melakukan metabolisme atau melakukan kegiatan yang berlangsung dalam tubuh. Nah, nanti ingat-ingat lagi ya, berapa ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari hari ini. Ya. Oke, nanti Ustazah akan bertanya. Kita lanjut. Setelah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, kita pun
dapat belajar tentang jenis-jenis makhluk hidup. Tadi pada video sebelumnya sudah bisa ditebak ya, jenis-jenis makhluk hidup itu apa saja. Nah, jenis-jenis makhluk hidup ada 4. 1 apa? Manusia. 2, hewan atau fauna. 3, tumbuh-tumbuhan atau flora. 4, bakteri. Dari keempat jenis ini, yang perlu Ustazah jelaskan, mungkin yang poin 4 ya. Kalau manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, antum sudah mengenal semua. Kita lanjut. Nah, ini adalah gambar video bakteri. Kita melihat air dengan mata telanjang bakalan biasa aja ya. Tapi ternyata bakalan beda kalau dilihat dengan mikroskop. Selain itu masih ada lagi loh benda-benda yang bakalan berbeda jika dilihat dengan mikroskop. Mau tahu kan apa aja itu? Yuk deh langsung aja kita tonton videonya. Inilah hal-hal gak terduga ketika dilihat dengan mikroskop. Sebelum kita lanjutkan, bagi kamu yang belum subscribe, tekan dulu ya tombolnya di bawah. Terus like dan share juga video ini karena dukungan dari kamu semua benar-benar luar biasa. Air. Siapa bilang Nah, itu air bakteri dapat dilihat di video ini akan dari guys. Seseorang segelas air yang didiamkan beberapa hari. Di dalam air. Dia menggunakan gelas berisi air dan rumput yang didiamkan hingga beberapa hari. Dimasukkan ke dalamnya rumput. Hasilnya lihat aja. Nah, setelah dilihat dengan mikroskop, bantuan mikroskop ya. Archaea, alga, dan nah, ini terlihat ada bakteri, ada alga atau ganggang. Subhanallah, ya. Makhluknya kecil sekali tapi tetap melakukan aktivitas atau kegiatan. Nyamuk. Kamu udah pernah lihat belum nyamuk dalam jarak yang dekat banget? Nah, kalau belum harus lihat deh. Ini ada nyamuk. Asli dari nyamuk. Tuh, lihat aja guys. Bulu nyamuk dari bagian kaki kita lihat sangat tebal ya. Selain itu terlihat kuku yang sangat tajam. Tuh, pada bagian nyamuk itu terdapat mulut runcing yang biasa digunakan untuk menidur dari kita guys. Ada juga bagian sayap nyamuk yang terlihat kasar dan terdapat pola berbentuk bulat. nih. Jadi gitu ya. Oke. Jadi itu adalah bakteri. Pengertian bakteri adalah makhluk hidup yang mempunyai ukuran sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mata biasa atau tanpa bantuan. Tadi yang kita lihat adalah bakteri yang dilihat dari segelas air yang dimasukkan di dalamnya adalah rumput dan didiamkan berapa hari terlihat ada bakteri ya dengan bantuan mikroskop ya. Oke. Jadi kita ulang lagi untuk jenis-jenis makhluk hidup. Ada apa? Yang satu tadi manusia, hewan, tumbuhan dan bakteri. Nah, makhluk hidup itu adalah ciptaan Allah ya nak. Allah selalu mempunyai ciptaan Allah yang mempunyai beberapa kesamaan ciri-ciri tadi seperti tadi ya. Manusia, tumbuhan, hewan itu sama-sama bergerak. Meskipun bergeraknya ada yang berbeda-beda ya. Ada yang dengan aktif, pasif, tapi sama-sama bernafas, ya kan? Sama-sama membutuhkan makanan dan minuman ya. Peka terhadap rangsangan dan melakukan metabolisme. Nah, kenapa kok bisa ada sama ada bedanya? Dengan kalau sama semua nanti bingung ya, ada perbedaan. Karena hal tersebut untuk mempermudah membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati. Dalam surat An-Nur ayat 45 yang berbunyi
dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sehingga Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Subhanallah ya. Jadi kita pun diberi Allah apa? Alat gerak yang bermacam-macam. Untuk itu jangan lupa ya, kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah dilimpahkan kepada kita. Kiranya cukup sekian pembelajaran hari ini mengenai makhluk hidup, yaitu perkembangan makhluk hidup. Insya Allah lain waktu kita dapat bertemu lagi via video. Assalamualaikum.